Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk membuka pelajaran hari ini. Bersiap, Dr. Hafid. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih kepada anak-anak setelah berdoa. Kemudian Bapak absen ya. Yang hadir bisa mengangkat tangannya. Adepa, Aisyah, Aldiansah. Nggak ada Aldiansah? Oh. Al-Fatih, Alika, Almaira, Arif, Bisa, Farhan Izam. Suaranya yang keras apa? Yano, Kaisa, Krishna Hadi, Majaya, Muhammad Danis, Naufal, Nuraida, Nauradia, Nauradia, Siti Hanaumira, Tania, Vanessa, Wildian, Zahira, Jian. Ya, tadi yang namanya siapa? Nauradia, tadi ada keliruan dikit ya, nggak apa-apa kan, sambil bercanda ya. Oke, baik anak-anak sekalian ya. Setelah nanti Bapak absen, kita kan akan melakukan berpikir secara komputasional ya, di mana berpikir secara komputasional itu kita akan memecahkan masalah. Masalah mungkin kalian punya masalah ya tiap hari ya di rumah atau sehari-harinya, baik di rumah, di perjalanan atau di tempat yang lainnya. Mungkin dari kalian itu ada yang mau menceritakan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Siapa? Dari laki-laki? Siapa yang ingin menceritakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari? Acungkan tangannya. Ya, apaan ya? Ya, silakan. Permasalahan sehari-hari. Permasalahan sehari-hari saya seperti kurang tidur dan tidak disiplin untuk mengatur waktu saya untuk beraktivitas. Itu permasalahan kamu. Iya. Solusinya gimana kalau misalkan memang ada permasalahan seperti itu? Misalkan kurang tidur tadi kan? Kurang tidur gimana solusinya? Biasanya solusinya saya mencoba tidur lebih awal. Saya paksain untuk bisa tidur. Lebih awal. Ya. Karena biasanya kalau yang tidurnya sulit, satu ya apa sih, terlalu banyak aktivitas ya. Kalau banyak aktivitas kamu satu hari
itu? Kalau pulang sekolah kan sore, setelah itu ngapain? Setelah itu saya biasanya ngerapiin buku untuk kegiatan besok sama ngerjain tugas. Sampai malam. Setelah itu kecapean nggak bisa tidur. Harusnya kecapean bisa tidur. Nggak bisa tidur soalnya saya megang HP, terus kan banyak yang chat juga. Nah, jadi solusinya kalau seperti itu, setelah pulang sekolah kemudian membereskan buku untuk persiapan besok, kemudian kalian belajar yang tadi, ya yang tadi kalian lakukan. Setelah itu untuk HP dan lain sebagainya udah lepas aja, silakan kalian istirahat. Itu bisa memecahkan masalah, bisa tidur, ya. Itu ya. Dari wanitanya atau perempuan siapa? Ya, Aisyah. Kalau saya sih biasanya kecapean, kurang disiplin, sama atur waktunya tuh agak susah. Permasalahannya seperti itu. Iya. Solusinya supaya tidak seperti itu. Kalau buat kecapean sih, aku coba kurangin aktivitasnya, terus coba tidur lebih awal. Kalau kurang disiplinnya, Apa kurang disiplinnya? kalau kurang kedisiplinannya, paling apa ya, coba biar nggak kebanyakan aktivitas, biar lebih gampang atur waktu sama atur kedisiplinannya. Ya, jadi kedisiplinan itu penting ya. Kamu bisa mengatur kedisiplinan sehingga dari disiplin itu kamu nanti bisa mengurutkan dan terbiasa dalam segi apapun. Ya, dalam segi apapun, misalkan kehadiran sekolah itu jam berapa, setelah pulang sekolah itu kamu ngapain, jadi diatur. Ya, jadi diatur. Nah, itu adalah salah satu kalian berpikir secara komputasional. Jadi jangan kita acak-acakan permasalahan yang ada. Jadi pola hidup kita itu harus diatur. Setelah sekolah kita ngapain nih? Kita punya rencana. Oh iya, seperti tadi ya. Setelah sekolah pulang udah sore, beresin buku buat besok, belajar. Nah, supaya tidurnya pulas nggak usah main HP lagi udah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini ya tentang permasalahan kalian sehari-hari, dan solusinya adalah seperti tadi. Memang setiap masalah di sini ya Bapak sampaikan, setiap masalah ya, setiap masalah yang ada akhirnya mempunyai satu masalah. Ya, ini ya, setiap hari manusia tidak pernah lepas dari masalah ya. Baik masalah yang sederhana maupun yang rumit, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah biasanya disebabkan kegagalan dalam menyusun langkah-langkah guna menyelesaikan masalah tersebut. Semua masalah bisa diselesaikan dan dibutuhkan langkah-langkah yang terstruktur dan jelas sebagai solusinya. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menerapkan konsep-konsep dari ilmu komputer dengan istilah berpikir komputasional. Nah ini ya, seperti tadi permasalahannya ya, kurang tidur, kemudian tidak disiplin kan. Nah itu kita harus menyelesaikan masalahnya itu secara konsep dari ilmu komputer tadi ya. Kurang tidur, kenapa kita kurang tidur? Oh, ternyata saya terlalu sibuk main HP. Solusinya adalah stop dulu HP. Karena alur kamu sudah ada kan. Dari pulang sekolah, membereskan buku, kemudian belajar untuk besok ya. Setelah itu udah HP-nya nggak usah, ya bisa tidur. Kemudian tadi Aisyah disiplin. Nah, dari disiplin itu juga kita harus bisa melakukan berpikir secara komputasional. Kenapa tidak bisa disiplin? Ini ya untuk melakukan solusi atau juga dalam hal kita menyelesaikan masalah, kita kembalikan berpikir secara komputasional, secara urut, semua masalah itu pasti akan selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ajaran pun atau agama pun mengajarkan kan,
nggak ada masalah yang tidak selesai, pasti itu bisa diselesaikan. Jadi Allah pun ya memberikan masalah kepada kalian, itu tidak mungkin Allah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Pasti ada masalah. Dengan catatan kita harus berpikir secara komputasional. Secara komputasional berpikir jangan instan. Kita urut dulu masalahnya apa. Selesai masalahnya, oh iya ternyata ini. Nah solusinya seperti ini. Ini ya. Ini kalau kita akan melakukan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi. Nah, di sini ya. Bapak akan melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini yaitu dengan berpikir secara komputasional dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bisa nggak? Atau kalian silahkan kalian ceritakan di asesmen ini. Ya, asesmen ini satu kelompok Bapak berikan 2 ya. Bukannya kelompok tapi dari batu ini kalian nanti buat difotokopi lagi ya asesmennya juga sama. Oh ada yang bagian 1 sama-sama aja, silakan kalian baca dulu ya kan, itu terkait dengan sehari-hari kan, terkait dengan sehari-hari ya. Oke, itu bisa kalian lakukan ya, kalian bisa lakukan nanti setelah kalian memahami apa yang telah disampaikan atau nanti Bapak sampaikan mengenai secara komputasional. Ini ya, kemudian tujuan juga pembelajaran hari ini adalah kalian nanti dapat menerapkan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran ini kalian bisa memecahkan permasalahan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada masalah di rumah jangan pakai emosi. Ya, berpikir secara jernih, lihat dulu permasalahannya apa, nah baru kalian selesaikan solusinya. Iya. Nih ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang namanya berpikir secara komputasional. Kita lihat berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional di sini kita adalah memecahkan masalah dengan cara cerdas, dengan cara cerdas. Ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara komputasional adalah memahami cara memecahkan masalah dengan gaya yang menarik dan menyenangkan. Kemudian berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dengan menggunakan strategi seperti penalaan pola dan pembuatan algoritma. Ya. Maka kalian atau siswa dapat belajar secara berpikir kreatif, logis dan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya. Kemudian ada juga yang berpikir secara komputasional berpikir komputasional ini penting ya. Masa depan kehidupan sehari-hari, pentingnya berpikir komputasional untuk masa depan dan kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang berpikir secara komputasional penting di dunia modern. Sistem digital sekarang ini kalian tuh secara berpikir secara komputasional penting. Jangan sekarang kita ini aja yang kalau tidak berpikir jernih, misalkan di jalan ya, misalkan di jalan kalian punya masalah dengan orang, kalau orang yang berpikir komputasional itu tenang aja, tapi kalau dengan
dengan tidak berpikir secara komputasional, contoh misalkan naik motor senggolan, itu pasti emosi, ribut, iya kan? Nah, ini sekarang ada undang-undangnya, siapa duluan yang mukul? Kalau dia duluan mukul, pasti dia kena hukumnya, pasti dicari polisi walaupun dia ngaku. Tapi kalau kita berpikir secara komputasional, tidak akan seperti itu. Ya. Nah ini ya, dalam komputasional di sini ada topik utama pemikiran secara komputasional. Pertama adalah di komposisi melibatkan pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola agar solusinya lebih mudah. Pengenalan pola menemukan kesamaan. Pengenalan pola membantu mengidentifikasi kesamaan dan langkah-langkah berulang dalam masalah membantu dalam menemukan solusi. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah tentang menyorot rincian utama sambil mengabaikan informasi yang tidak relevan demi kejelasan. Ini di komposisi penjelasannya. Pecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil. Ya. Merencanakan acara, misalkan di sini merencanakan acara sekolah, langkah-langkahnya seperti menentukan tema, kemudian lokasi dan mengundang tamu dapat dipecahkan untuk mencapai hasil yang sukses. Ya. Pernah kalian mengadakan kegiatan UKM? Ya, harus berpikir secara komputasional. Ya, di sini contohnya. Merencanakan acara sekolahnya bagaimana sih? Ya kan? Kemudian langkah-langkahnya, temanya apa sih? Kita tentukan tema dulu kalau acara sekolah. Baru. Ya. Kita milih lokasinya di mana acaranya. Oh di aula, ya udah di aula. Kemudian siapa yang harus kita undang? Nah ini yang perlu dipikirkan, sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya bagus atau enggak. Itu dekomposisi. Kemudian mengenal pola. Ya, mengenal pola di sini adalah dapat meningkatkan pemecahan masalah dan pengalaman belajar. Ya. Pengenalan pola sangat penting untuk memahami hubungan dalam matematik dan permainan. Ini kalau pola. Dengan menemukan kesamaan, siswa dapat menyederhanakan soal-soal yang kompleks. Misalnya deret berulang dalam angka membantu perhitungan. Ini kalau pola. Kenapa kok Pak di komputasional ada seperti ini? Karena satu, nanti kalian akan lari membuat sebuah game, sebuah permainan. Ini ya. Abstraksi, abstrak, ya. Abstrak. Ini perlu menunjukkan, menggambarkan peta, ya. Abstraksi adalah cara kita memfokus perhatian pada informasi yang paling penting. Dalam contoh ini menggambarkan peta membantu kita menyederhanakan abstraksi dengan menyoroti landmark utama dan rute tanpa detail yang tidak perlu. Nah ini kalau kita mau untuk membuat hal penting, maka kita menggunakan abstrak. Kemudian ini yang terakhir adalah memahami tentang algoritma, petunjuk. Ya. Karena ini penting sekali di dalam kita berpikir secara komputasional, ini penting karena di sini adalah serangkaian instruksi yang jelas dan langkah demi langkah dirancang untuk mencapai suatu tujuan, misalnya mengikuti resep, melibatkan langkah-langkah spesifikasi seperti mengumpulkan bahan, mencampur, memasak, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari algoritma. Ini coding, ya. Temukan bagaimana kodean dapat memicu kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa. Ini, ya. Coding dalam membuat animasi, game, sekarang banyak. DEI, kalau tidak salah kemarin Bapak lihat DEI. Ada yang foto sendiri, terus ada komputernya gitu kan. Ada nggak? Pernah bikin nggak kayak gitu? Ya? Pernah populer seperti itu kan? Nah itu juga harusnya kamu coba, nggak jadi masalah. Ya.
Jadi segala sesuatu kita harus coba. Naik. Turun lagi. Nah, pemikiran komputasional dalam robotik. Di sini ada kan robotik kan? Siapa yang ikut? Gimana belajar robotiknya? Ekskul robotik belajarnya gimana? Masang aja kan ya? Cuma masang aja kan? Ya. Tapi tidak apa alat itu tidak kamu program sehingga bisa berjalan sendiri ya? Enggak kan? Bikin programnya pakai laptop. Pakai apa? Pakai HP. Terus setelah itu bisa jalan. Apa aplikasinya pakai apa? Hah? Ada aplikasinya, tapi kalian sudah bisa mempergunakan. Ya. Jadi ini ya, berpikir secara komputasional ya kan. Jadi berpikir kan gimana caranya robot itu bisa jalan. Tuh. Ini ya, ini ringkas kesimpulan yang ada. Ya, dekomposisi meninggalkan masalah, dekomposisi membantu untuk yang seperti tadi. Nah, oke itu. Jadi secara berpikir berpikir secara komputasional tadi seperti itu. Ada berapa? Ada berapa bagian? Ada 4. Yang pertama dekom. Yang kedua ya algoritma ya. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat pengenalan pola. Jadi ini ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian sekarang kita mencoba untuk berdiskusi menyusun satu kegiatan di mana kalian nanti memilih kegiatannya. Nah, di sini ada ini yang dekomposisi. Nah, siapa yang mau dekomposisi? Oke, belum ya. Jadi nanti kalian pilih. Sebelum ini kita buatkan dulu kelompok ya. Jadi ada 4 kelompok, satu kelompoknya nih, nomor 1 pilih kesepakatan dari kelompoknya. Merencanakan liburan. Merencanakan liburan. Oke, catat merencanakan liburan. Sudah ya? Sudah ya, nomor 1. Pilih.
Kelompok 1 sudah ya? Udah ya. Kelompok 2 abstraksi. Silakan pilih. Kelompok 2 diskusikan abstraksi. Yang mana? Membaca peta untuk mencari rute, menggunakan aplikasi cuaca, menyusun laporan keuangan. Mana yang kelompok 2 mana? Yang mana? Yang cuaca. Ya, oke. Berarti menggunakan aplikasi cuaca. Hanya melihat suhu dan kemungkinan hujan tanpa memperhatikan tekanan udara atau kecepatan angin. Jadi nanti di sini ya kamu mencari aplikasi yang terkait dengan ini. Hanya melihat suhu, kamu diskusiin ini yang mana. Oke? Sekolah kelompok 3 mana? Silakan. Yang mana? Sudah? Sudah ditentukan? Sudah. Yang apa? Mendeteksi penipuan online. Oke, silakan diskusikan. Terakhir, kelompok 4 algoritma. Kelompok 4 buat kopi. Oke, silakan. Silakan. Bapak kasih waktu untuk diskusi kurang lebih 15 menit. Setelah kalian catat diskusinya, kalian masukkan ke dalam aplikasi Canva. Atau yang kalian kuasai apa? Selain Canva. Jelas? Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Lagi Pak, lagi Pak. kelompok 4.
nggak? Udah. Kita juga prolog ini. Jam? Ya. Oke, kalau sudah perhatikan, ya. Dari hasil diskusi kamu, dari diskusi kalian, ini bisa kita lihat dalam di satu kelompok, yaitu kelompok berapa? 4. Di kelompok 4 hasil diskusi kalian tentang pembuatan kopi, ya. Di sini cara membuat kopi. Nih, Bapak, ya, Aisyah, Zahira, Hana, Halma. Ini adalah cara membuat kopi, ya. Cara membuat kopi menggunakan saringan, takar kopi, kemudian menggunakan gelas ukur, buangkan air panas, biarkan kopi terendam, saring dan kopi siap disajikan. Ya. Ini adalah kalau kita berpikir secara komputasional adalah membuat kopi seperti ini, ya. Membuat kopi seperti ini. Ini adalah yang kalian lakukan dalam hal membuat kopi. Ada lagi yang lain? Kelompok yang lain? Ya, kelompok yang lain? Ya, ada? Ya. Ya. Mana kelompok yang lain? Pak, masih panjang, Pak. Baik ya, anak sekalian. Satu kelompok yang sudah selesai, bahwa kita bisa ambil kesimpulan di sini. Ya, perhatikan. Kita ambil kesimpulan bahwa ya, perhatikan. Kita lihat di sini kesimpulannya. Apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa berpikir komputasional adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih sistematis dan efisien dengan menggunakan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kita dapat mengolah masalah dengan lebih baik dalam dunia teknologi maupun dalam dunia kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya berguna bagi para ahli komputer, tapi juga semua orang dalam berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Oleh karena itu, mengembangkan keterampilan berpikir komputasional sejak ini sangat penting agar kita dapat menghadapi tantangan di era digital dengan lebih siap dan dipercaya diri. Ini ya kesimpulan yang kita pelajari hari ini, sehingga tadi dari kelompok 4 sudah menyampaikan, sudah membuat satu alur secara komputasional tentang pembuatan kopi. Kelompok-kelompok yang lain mungkin nanti bisa kita lakukan pertemuan yang kedua. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ya maka untuk pertemuan pertama tentang berpikir secara komputasional ini Bapak rasa cukup, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.